Terkenal as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'raj orang-orang yang beriman. Kalau mi'rajnya Nabi ini adalah pertemuan Rasulullah dengan Allah di Sidratul Muntaha sesuai dengan keagungan Allah, tidak usah dipertanyakan kayak apa, kama yang baghi bijalali. Maka orang yang beriman ketika salat itu hatinya yang mi'raj, bertemu dengan Allah, sehingga di dalam dirinya itu sampai pada tingkatan ihsan, ubud rabbaka ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yarak. Beribadalah kepada Tuhanmu seakan-akan melihat Tuhanmu. Tapi kalau tidak mampu, dia sadar bahwa dirinya itu sedang berhadapan dengan Allah. Maka di surat Al-Mu'minun ayat 1 Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa? Yaitu yang ketika salat dia itu khusyuk. Maka karena itu orang-orang yang khusyuk ini akan merasakan nikmatnya salat, akan merasakan nikmatnya salat. Maka ulama-ulama terdahulu itu sholat itu semalam suntuk tidak terasa. Coba nonton TV yang disiarkan langsung dari Mekah. Mereka itu sholat tarawihnya itu mengambil 20, setiap rakaatnya itu dibaca setengah juz. Berarti kalau selesai tarawihnya itu sudah 10 juz. Tapi tenang, nggak ada orang yang gini-gini, nggak ada yang tambah sedikit jamaahnya, makin lama makin banyak. Karena mereka itu khusyuk, menikmati dengan sholat itu. Setelah 2 jam kemudian coba lihat sampean, mereka witirnya 11, bukan 3, 11. Dan bacanya itu juga per rakaatnya setengah juz, berarti berapa itu? 6 juz setengah. Ini kasat mata, tonton oleh sampean, yang nonton yang capek. Kenapa? Mereka tuh menikmati. Ulama-ulama terdahulu ada namanya Zainal Abidin As-Sajjad. Ini sholatnya itu sehari semalam, dalam semalam ini mencapai 1000. Kelihatannya tidak masuk akal. Di Wonorejo ini ada almarhum namanya Ki Abdul Ghani. Ini baru meninggal, Pondok Nurut Tauhid itu. Ini kalau sholat semalam ini tahajudnya ini 100, lain witirnya itu tahajudnya itu 100. Lalu oleh anaknya namanya Zulkifli bilang begini, Abah, sampian ini sholat sampai 100, apa yang diminta? Apa jawabnya? Wahai anakku, kamu belum merasakan nikmatnya sholat. Jadi ketika dia sholat itu 1 rakaat itu merasanya nikmat, ingin 2 rakaat. Setelah salam ingin nambah lagi itu. Setelah selesai ingin nambah lagi itu. Jadi dia itu sholat itu menikmati sehingga itu semalam itu 100 rakaat. Ini real, bukan katanya. Itu apa? Menikmati. Dia itu menikmati. Coba sampean tes, sampean sholat, coba nanti setelah ini sampean ini khusyuk dan tidak khusyuk. Kan ketika tidak khusyuk ini rasanya ingin cepat selesai, tapi kalau khusyuk itu kan tak terasa, menikmati. Maka tidak heran kalau ulama terdahulu tuh tahajudnya berjam-jam. Kenapa? Karena menikmati. Kenapa itu menikmati? Karena dia itu khusyuk hatinya. Kemudian orang kalau sudah khusyuk itu, maka yang diminta di dalam sholat itu diterima oleh Allah. Jadi doa-doa dalam suatu diterima. Kenapa sholat itu kalau menurut bahasa apa katanya? Ad-du'a'u bi khairin. Sholat itu menurut bahasa doa dengan baik. Apa di antara doanya itu? Isinya apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Coba, Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa-dosa kami yang sengaja ya Allah. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa-dosa kami yang kadang-kadang iri dengan tetangga karena sudah beli mobil ya Allah. Rabbighfirli. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami yang kadang-kadang marah-marah kepada anak kami ya Allah atau cucu kami ya Allah. Rabbighfirli.
Setelah itu apa? Warhamni, ya Allah kasihanilah kami ya Allah. Kami memang penuh dosa ya Allah. Ibadah kami tidak akan pernah menjangkau-Mu ya Allah, karena ibadah kami sangat kecil ya Allah. Tapi rahmat-Mu akan menjangkau kepada ibadah kami ya Allah. Amal kami tidak akan meraih rahmat-Mu ya Allah, tapi rahmat-Mu yang akan menjangkau amal perbuatan kami ya Allah. Kan begitu. Inna rahmatullahi wasi'at ala kulli syai'. Karena rahmatnya Allah itu akan mencakup semua rahmat kepada setiap hambanya. Warhamni. Berikutnya apa? Wajburni, ya Allah tutupilah kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Kalau kekurangan kesehatan, semoga kesehatan disempurnakan ya Allah. Kalau kekurangan kami ini kata-kata yang baik, semoga disempurnakan. Yang keluar lidah kami adalah yang baik ya Allah. Wajburni ya Allah. Kalau kekurangan kami harta, semoga dilengkapi rezeki ya Allah. Wajburni. Setelah itu apa? Warfa'ni. Tinggikan derajat kami ya Allah. Mungkin derajat menurut manusia dan lebih derajat menurut Allah. Warfa'ni. Berikutnya warzukni, ya Allah berikanlah kami rizki ya Allah. Rizki ya Allah, rizki yang barakah, rizki yang bermanfaat. Warzukni. Setelah itu warzukni wahdini. Berikanlah kami petunjuk. Apa yang diucapkan yang benar, apa yang lihat yang benar, yang kita dengar yang benar, yang dipegang, yang dikerjakan kita benar, yang dituju benar, bahkan yang dipikirkan hal-hal yang benar. Wah dini. Yang terakhir nih, yang berikutnya wa'afini. Berikanlah kami kesehatan yang sempurna ya Allah. Beda dengan syifa. Kalau wa'afini ini artinya sehat tanpa perlu obat. Sehat tidak perlu dokter, sehat tidak perlu jamu, namanya wa'afini. Tapi kalau syifa, sembuh karena minum obat. Wa'fu anni. Ampunilah dosa-dosa yang kami tidak sengaja ya Allah. Coba, apa yang diminta dari hidup? Rabbighfirli, dosa sengaja diampuni. Wa'fu anni, dosa yang tidak sengaja diampuni. Apa kira-kira tempatnya? Surga. Kalau hidupnya warhamni, enak Pak. Sampian aja dikasih hadiah bupati, enak kan? Anak dikasihi bapaknya, itu sudah enak. Bagaimana kalau kita dikasihi Allah? Itu kan cukup di dunia. Warhamni, wajburni. Kalau kekurangan kita sudah disempurnakan, apalagi yang kita minta? Warfa'ni, kalau derajat kita sudah tinggi, apalagi yang mau diminta? Warfa'ni. Kemudian warzukni, kalau rezeki yang kita butuhkan sudah dipenuhi oleh Allah, apa yang harus kita bingungkan? Wahdini, kalau perilaku kita sudah benar, kita akan menjadi orang yang baik. Kalau kemudian wa'afini, badan sehat, kan enak hidup ini. Maka sholat ini ketika kita itu khusyuk, berarti yang kita baca itu dihayati. Ketika dihayati, diterima oleh Allah, maka disitulah akan melahirkan man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Disitulah ketika ada orang-orang yang beramal soleh, baik laki maupun perempuan, dan karena iman karena Allah penuh penghayatan, fanuhyiyanahum hayatan thayyibah, maka Allah memberikan kehidupan thayyibah, kehidupan yang menyenangkan. Waladzannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah akan dibalas dengan dengan balasan yang lebih baik. Itu penting.